Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi tentang filsafat hukum Islam, yaitu mengenai sejarah hukum Islam dalam pandangan pakar hukum Islam. Saya sendiri bernama Ahmad Mustafa, NIM 192131107 dari Prodi Hukum Pidana Islam 3C dan mata kuliah filsafat hukum Islam. Yang pertama saya akan membahas mengenai konsepsi formal substantif hukum Islam. Konsepsi Islam dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad. Menurut Scott, hukum Islam itu bersifat normatif sebagai hukum suci dan pembatasan hukum Islam bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, hukum Islam itu tidak terlepas dari fikih dan syariat. Dalam arti fikih sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hamba-hambanya, baik berhubungan dengan keimanan, keyakinan, hukum-hukum kewajiban, perintah, larangan, ataupun pilihan. Menurut para fuqaha, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah, sementara syariah di samping membahas ijtihadiyah, syariah juga membahas hukum-hukum iktiqodiyah dan akhlakiyah. Scott mengartikan hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis di sisi lain. Melihat istilah-istilah yang digunakan oleh Scott secara garis besar, hukum Islam adalah hukum suci di satu sisi dan hukum Islam secara teknis atau jurisprudensi di sisi lain. Jadi, ditarik kesimpulan tentang hukum Islam secara umum. Hukum Islam bersifat teknis, bukan sebatas normatif saja. Dalam hal ini, tampak jelas Scott merujuk pada hukum-hukum yang ada sebelum Islam. Misalnya hukum Yahudi, Romawi, dan sebagainya. Menurut Sarjono Sukanto dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan berbagai arti meliputi hukum dan ilmu pengetahuan, hukum umum, hukum dalam arti kaidah atau norma, hukum dalam arti hukum positif tertulis, hukum dalam arti proses pemerintahan, hukum dalam ajaran kenyataan, hukum dalam petugas, hukum dalam perilaku yang teratur dan ajek, dan hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Yang dikatakan Sujono Sukanto pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini didasarkan untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat. Diperlukan kaidah-kaidah hukum sebagai alatnya. Yang kedua, konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Scott berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam, bukan Al-Quran, Sunnah Nabi Muhammad. Pemikiran ini didasarkan pada beberapa hukum adat yang dijadikan awal pembentukan hukum Islam. Analisis tersebut menurut pandangan Scott dilihat dari sisi teoretis ataupun praktis. Persoalan lainnya tentang sumber hukum antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Juwaya S. Praja bahwa ahli tasawuf berpendapat bahwa sumber hukum secara hakiki adalah Allah. Sementara ahli fikih berpendapat bahwa sumber hukum adalah Al-Quran sebagai dalil hukum. Jaih Mubarak menegaskan
Sumber hukum Islam yang hakiki adalah Allah. Al-Quran bukan sumber hukum, tetapi dalil hukum. Pendapat ini saya ungkapkan karena saya khawatir kalau Al-Quran dijadikan sumber hukum dan melahirkan kecenderungan adanya pengabaian terhadap eksistensi Allah. Itu menurut pendapat Jaih Mubarok. Kemudian Scott berpandangan bahwa adat pra-Islam dapat dijadikan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Akan tetapi, Scott melupakan dan mengabaikan faktor teologis bahwa hukum Islam tidak semata-mata berdasarkan realitas masyarakat semata, melainkan ada unsur uluhiyah. Abdullah An-Naim memberikan pendapat mengenai Al-Quran sebagai sumber hukum, yaitu kunci untuk memahami peranan Al-Quran dalam perumusan syariah adalah dengan mengapresiasi bahwa Al-Quran berupaya membangun standar dasar perilaku umat Islam ketimbang mengekspresikan standar-standar itu sebagai hak dan kewajiban. Al-Quran berisi gagasan yang mendasari tingkah laku masyarakat beradab, seperti tenggang rasa, kejujuran, dan kepercayaan dalam urusan perdagangan, integritas dan kejujuran dalam administrasi peradilan, dan mengekspresikannya sebagai etika keagamaan Islam. Pemikiran Scott selanjutnya, sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran, baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Kemudian, Scott menemukan bahwa periode selanjutnya terdapat tradisi-tradisi yang tidak ada pada periode sebelumnya. Berarti, tradisi periode selanjutnya yaitu palsu. Scott menyebutnya inovasi-inovasi hadis, karena versi-versi selanjutnya telah diperluas lewat pemalsuan. Pandangan Scott tentang isnad, metode yang lahir terkemudian sebelum hadis muncul. Muhammad Az-Zami membantah pendapat tersebut. Berikut, isnad telah digunakan secara insidental dalam sejumlah literatur di masa pra-periode Islam. Sistem isnad dipakai secara luas dalam periwayatan syair pra-Islam. Dalam hadis, sistem ini dipakai untuk mendokumentasikan literatur hadis. Dalam hal tersebut, bahwa isnad sudah digunakan sebelum perang Siffin terjadi fitnah, tetapi para perawi belum tegas dalam menerapkannya. Berdasarkan uraian tersebut, Az-Zami menggugurkan tesis Scott sebagaimana telah terurai di bab 3. Hal ini mengindikasikan bahwa Scott kekurangan fakta sejarah, terutama dalam literatur hadis. Kritik lain yang dikaji tentang pendapat Scott bahwa periode hukum Islam dimulai pada abad 2 Hijriah, terutama pada masa akhir pemerintahan Bani Umayyah. Pemikiran ini sudah tentu berbeda dan berseberangan dengan pendapat jumhur ulama. 3. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juwaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah, dalam arti ia adalah bagian dari agama. Paling tidak ada 4 pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut. Pertama, pendekatan teologi, kemudian filsafat, sejarah, dan ilmu sosial. Pendekatan teologi terlalu diabaikan oleh Scott. Coulson mengatakan bahwa Scott hanya memfokuskan pada penelitian sejarah dan sistem syariah tanpa melibatkan legislasi Al-Quran. Menurut Cik Hasan Bisri, perlu pendekatan teologi dalam meneliti hukum Islam, yaitu hukum Islam dibangun atas dasar prinsip tauhidullah, teologi. Pendekatan lain terhadap penggalian hukum Islam adalah pendekatan filsafat. Menurut Abu Zahroh, bahwa aturan hidup atau fikih hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran hanya dapat dilacak melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan semantik dan pendekatan filosofis. Kedua pendekatan tersebut diakui oleh Fazlur Rahman. Menurutnya mekanisme hukum tertumpu pada 2. Pertama, usul fikih, kedua, maqasid asy-syariah. Yang pertama, usul fikih atau prinsip-prinsip hukum yang diambil dari Al-Quran dan hadis melalui pendekatan bahasa. Kedua, maqasid syariah atau mekanisme hukum yang didasarkan pada tujuan-tujuan hukum atau filsafat hukum yang membahas dan merinci dasar-dasar moral keagamaan dari hukum. Mungkin itu materi dari saya. Jika ada salah ucap atau kata atau pelafalan kata, mohon maaf. Semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kedepannya, bermanfaat untuk kehidupan dunia dan bermanfaat kehidupan di akhirat. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat, jangan sambat.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.